Welcome to my channel Hayani SR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai lembar kerja peserta didik pada mata pelajaran informatika, terkhusus ke materi ya, submaterinya itu mengenai software ya atau aplikasi gitu ya. Nah, di sini salah satunya adalah Microsoft Office. Ya, kan Microsoft Office itu banyak. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, apa sih Microsoft Excel ini? Nah, Microsoft Excel ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengolah angka ya atau data. Nah, angka itu ya atau data ya, data itu bisa berupa informasi ya, informasinya bisa berupa angka, huruf, angka ya, terus huruf, nah gambar, grafik juga itu menjadi salah satu informasi. Nah, begitu. Nah, pada ini saya akan membahas mengenai lembar kerja prakteknya ya, praktek awal atau praktek dasar mengenai Microsoft Excel. Kita akan menggunakan beberapa rumus ya, dan bagaimana cara mengenali Microsoft Excel itu sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan LKPD-nya ya, bisa teman-teman lihat juga bareng-bareng sama saya gitu ya tentunya. Nah, di sini ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu menjadi langkah awal atau modal awal untuk kita belajar Microsoft Excel lebih lanjutnya. Yang pertama itu harus memahami fungsi dan antar muka dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi kan sebuah aplikasi Word ini kayak ini kan Word ya. Word itu kan ada antar mukanya. Nah, maka hampir sama seperti Word. Ya, seperti Word, Excel itu sama. Jadi antar mukanya ada. Nah, kayak ini, kayak menu-menu ini juga sama ya, di Excel juga ada. Tapi ada beberapa perbedaannya. Apa sih perbedaannya antara Word sama Excel? Kalau Word itu ya, bisa teman-teman lihat, kalau Word itu bisa berbentuknya kayak gini. Kayak kertas kosong ya, tidak ada apa-apa, baru kita tuliskan seperti ini ya. Kita ketikkan lembar kerja dan sampai ke bawahnya ya. Yang ini. Nah, itu Word ya. Sama Word itu adalah pengolah kata ya. Nah, kalau Excel itu ya berupa tabel semuanya. Jadi kotak-kotak semuanya. Ya, dari halaman pertama sampai seterusnya itu kotak semua. Dari atas ke bawah kotak semua. Dan kotaknya itu tak terhingga gitu ya, tak terbatas. Tidak ada batasnya, kecuali batasnya itu ketika data yang kita masukkan ke Excel itu batasnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat ke ke kotak yang kosong itu bisa, kita tinggal drag saja ke sana gitu ya. Kita tujukan ke kolom yang kosong gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, bedanya lagi kalau Microsoft Excel itu ya pengolah angka. Jadi angka gitu ya diolahnya kalau di Excel. Kalau Word itu kata ya, huruf. Nah, kalau Excel itu adalah angka. Angka 1, 2, 3 ya, kayak gitu. Oke, yang kedua itu menggunakan formula dasar dan membuat grafik dasar. Nah, formula itu seperti rumus ya. Kan di matematika ada rumus juga sama. Nah, di Excel juga menggunakan rumus. Nah, kalau misalkan matematika ya, kalau kita belajar matematika itu kan penggunaan rumusnya itu perhitungannya secara manual. Nah, di Excel itu bisa secara otomatis. Jadi kita hanya mengerjakan satu kali yang paling atas saja, itu ke bawahnya bisa langsung otomatis. Kalau di matematika itu harus dikerjain satu persatu. Nomor 1 dulu, baru nomor 2, baru nomor 3. Nah, kalau di Excel itu bisa lebih efisien waktunya. Karena penggunaan Excel ini sangat mempermudah. Ya, kayak gitu. Nah, belajar Excel juga di sini bisa menggunakan dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi bawaan dari Microsoft Office itu sendiri ya, ataupun kita bisa menggunakan dari akun Google kita ya. Akun Google kita ada Google Spreadsheet. Nah, bisa menggunakan Microsoft Excel-nya di Office ataupun di Google Spreadsheet. Itu bisa.
Nah, nanti kita akan coba praktek untuk di Google Spreadsheet-nya ya. Nah, tapi di video kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel-nya. Jadi teman-teman bisa lihat mana sih yang lebih mudah ya dalam pengerjaan Microsoft Excel ini. Apakah menggunakan Microsoft Excel bawaan dari Office-nya atau menggunakan Google Spreadsheet. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah kita bacakan tadi, nah yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Maka masa ya kita dalam mengerjakan sesuatu itu tidak ada tujuannya? Pasti ada tujuannya ya. Nah, tujuannya yang pertama itu siswa mampu memasukkan data ke worksheet atau lembar kerja dari Microsoft Excel ya. Nah, yang kedua, siswa mampu menggunakan formula dasar seperti sum, average, min, max, dan if. Nah, min, max, dan if itu, maaf ya, ini ya baru 5 rumus dasar. Ini di Excel itu masih banyak rumus-rumus yang lainnya. Berbagai topik-topik rumus. Jadi ada kategorinya. Misal kayak penjumlahan atau perhitungan ada sum dan lain sebagainya. Jadi ada per kategorinya. Ya gitu. Selanjutnya, siswa mampu membuat grafik berdasarkan data yang siswa inputkan. Yang kita kerjakan datanya bisa divisualisasikan dengan membuat grafik. Jadi kita lebih mudah ya dalam membaca mana sih data yang paling besar. Kayak pasar ya, kayak kita penjualan. Apakah penjualan kita di tahun ini ya tahun 2024 ya tahun kemarin 2024 apakah mengalami naik turunnya? Kalau kita melihat berdasarkan data itu akan bingung ya, bagaimana cara kita membaca apakah tahun kemarin itu naik turunnya dagangan kita gitu ya, atau ya pasar kita gitu ya, atau e-commerce kita itu terlihat kenaikan di bulan-bulan selanjutnya atau terdapat penurunan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan grafik itu. Jadi kita bisa dilihat ya mana bulan-bulan mana yang naik, bulan mana yang turun. Maka kita bisa evaluasi. Kalau misalkan turun berarti kita harus memikirkan solusinya supaya dagangan kita itu lebih tinggi omsetnya. Jadi lebih tinggi lagi setiap bulannya. Beda sama yang bulan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalkan tinggi, ini harus kita pertahankan. Dan kita harus bikin inovasi supaya terus bertambah gitu ya. Insight kita atau pendapatan kita di bulan ini gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja ke lembar kerjanya. Jadi kalian ya teman-teman semua bisa lihat di sini lembar kerjanya, kita tinggal ikuti instruksinya aja. Yang pertama, buka Microsoft Excel. Oke, buka Microsoft Excel. Nah, kalian bisa kalau buka Microsoft Excel, kalian bisa dilihat dari sini. Kalau misalkan tidak ada di desktop, maka kalian bisa di sini klik cari atau di sini bisa. Nah, ya di sini klikkan atau ketikan Excel ya, Excel. Nah, sudah muncul. Itu ya caranya. Jadi pertama lihat dulu dari desktopnya. Kalau di desktop itu tidak ada, maka kita pergi ke ini ya, ke Start. Atau di keyboard ada logo Start, maka ketikan Start aja gitu. Nah, selanjutnya kita blank workbooknya juga, blank dokumennya juga ya, atau blank workbooknya. Nah, oke. Nah, setelah itu kita lanjut saja ke sini ya. Nah, setelah buka ya lembar kosongnya, ya lembar kerja kosongnya, maka yang kedua masukkan data berikut ke dalam worksheet-nya. Nah, ya tinggal masukkan saja di sini nama, matematika ya.
Oke, matematika, bahasa Indonesia, terus IPAS, informatika, total, rata, keterangan. Oke, sini Arini, Citra, Ani, Lingga, Rangga. Oke, 80, 85, 75, 90, 86, 86, 87, 75, 89, 80, 80, IPAS ini 80, 88, 75, 85, 80. Oke, 90, 87, 75, 90, 85. Nah, ini kalau misalkan sudah kita ketikkan ya, ngeditnya gampang gitu. Jadi nggak perlu ya satu-satu diedit gitu ya. Kayak gini juga sudah. Nah, ini nilai terkecil, nilai terbesar. Oke, nah ini kenapa matematikanya berdempet. Nah, kita bisa geserkan ya, membesarkan kayak gini. Ini kolom B, kolom C. Jadi kita harus tahu dulu cara membaca selnya. Sel itu ada antara kolom dan baris. Jadi Excel itu terdapat kolom dan baris. Ini adalah kolom, ini adalah baris. Jadi, nah di sini kolom itu, kolom B sama kolom C ada penggaris, ada batasnya. Nah, di sini kita bisa di sini. Kalau sudah ada logo kayak gini ya, ada anak panah ya, ada anak panah ke kanan dan ke kiri, maka kita tinggal drag saja. Itu bisa kita memperbesar dan memperkecil kolomnya. Barisnya juga sama, bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil. Kayak gitu ya. Nah, ini keterangan kita. Oke. Ya, kayak gitu. Nah, terus ini ada kotaknya, kita blok dulu dari sini. Nama sampai keterangan kita drag dulu ya, atau blok dulu. Nah, pergi ke sini ya, ada kotak ya. Nah, tinggal all border. Jadi semuanya akan ditebak. Ini lihat ya. Ini tabelnya atau kotaknya sudah ada tapi tidak terlihat jelas. Maka kita akan jelaskan. Kayak gini all border. Maka tanpa dilihat ya, ini bisa terlihat ya. Kalau yang ini itu tidak terlihat jelas garisnya ya. Kalau yang ini sudah terlihat jelas. Itu ya perbedaannya. Oke, langkah selanjutnya ini datanya sudah diinputkan. Langkah selanjutnya gunakan formula berikut ini ya. Jadi kayak tadi tujuannya itu adalah menggunakan rumus sum, average, min, max, dan if ya, Kak. Nah, kita tinggal ikuti instruksinya aja. Nah, kolom total gunakan formula atau rumus sum. Nah, sum itu buat apa? Untuk menghitung total nilai dari siswa ini. Kan ada nilai matematika, bahasa Indonesia, IPAS, informatika. Nah, kayak gitu ya. Nah, dengan penggunaan rumus seperti ini. Ya, penggunaan rumus seperti ini. Oke. Kita coba sum. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan di sininya sumnya pakai kapital semua, itu tidak ngaruh ya. Yang penting kalimatnya benar. Ejaan hurufnya itu benar. Sum, maka sum aja. Nah, di sini terdapat keterangan nomor 1, nomor 2. Jadi, mana saja sih
data yang akan kita jumlahkan. Kan datanya dari sini, yang Arini sampai ke nilai informatikanya ya, nilai Arini dari matematika sampai informatika. Maka kita tinggal drag saja. Nah, jangan lupa ditutup kurung, klik enter. Maka secara langsung ini sudah dihitung secara otomatis. Kalau manual kan kayak gini ya, kalau manual kayak gini. Ini tambah ini ya, tambah ini, tambah ini. Oke, enter. Sama kan hasilnya sama, tapi waktunya tidak efisien. Kayak gitu ya. Oke, ini nah, kita tidak perlu pengerjaan untuk baris yang kedua. Kenapa? Karena kita bisa langsung di sini double klik, maka secara tidak langsung nih sudah terisi semuanya. Kalau datanya sedikit ya gak apa-apa gitu ya, bisa pengerjaan satu per satu. Tapi kalau misalkan datanya banyak, misal 100 kan, maka kita harus 100 kali pengerjaan dalam satu rumus. Ya, ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu gitu. Untuk mempersingkat waktu kita dalam penggunaannya. Nah, oke. Kenapa di sini di LKPD-nya ya saya cantumkan B2E2. Nah, untuk yang B2E2 ini itu bisa kondisional. Kenapa bisa kondisional? Karena datanya itu bisa lebih besar dari ini, data jumlah kolomnya ya, yang dijumlahkannya itu bisa lebih banyak. Misal 100, maka harus menyesuaikan. Ya, maka harus menyesuaikan. Jadi jangan B2E2. Kalau misalkan saya maunya matematika dan bahasa Indonesia aja misal ya. Nah, di sini jumlahinnya. Maka saya mau jumlahkannya matematika sampai matematika sampai IPAS aja, maka kita tinggal gini aja. Kalau misalkan banyak datanya, maka kita harus menyesuaikan mana saja data yang mau kita jumlahkan, kayak gitu ya. Jadi tidak terpaku ke B2E2 ini gitu ya. Oke, sama ya yang rata-rata juga. Nah, oke, yang rata-rata gunakan rumus average atau formula average. Untuk apa? Untuk menghitung nilai rata-ratanya ya. Nah, itu bisa menggunakan ini average ya. Nah, itu harus menggunakan tetap ya rumusnya. Nah, bisa kayak gini, bisa dari datanya ini ya, kita klik enter, atau bisa menggunakan kayak gini, average. Nah, yang ini, atau bisa yang ininya aja di yang totalnya, karena sama ya. Nah, kenapa ini harusnya ini bisa ya, tapi kenapa ininya? Nah, oke, harusnya bisa. Kenapa tak bisa? Saya juga tak tahu ya. Mungkin saja ini karena ini rumus ya, hasil dari rumus, jadi tidak terbaca gitu ya, gitu untuk yang ini rata-ratanya. Oke, tinggal bisa drag atau kayak yang total tadi ya, bisa di double klik kiri ya. Nah, kayak gitu. Ini sudah ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita mengerjakan hanya yang awalnya saja, yang lainnya bisa menyesuaikan.